Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, video pembelajaran kali ini akan kita bahas tentang pengungkit atau tuas dan bidang miring. Jadi masih materi dari pesawat sederhana. Nah, yang pertama adalah jenis tuas dulu ya. Tuas itu ada 3 macam. Jenis pertama adalah di sini contohnya itu gunting. Dikatakan tuas jenis pertama jika tumpu, jadi segitiga biru ini dikatakan tumpu berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Gaya kuasa itu adalah gaya yang kita berikan. Gaya beban itu gaya yang bekerja pada benda. Nah, yang jenis kedua adalah di sini contohnya pada pembuka tutup botol. Bedanya apa? Tuas jenis kedua ternyata tumpunya itu berada di paling pinggir, atau lebih enaknya yang dihafal bahwa bebannya itu ada di tengah. Jadi kalau yang pertama yang di tengah siapa? Tumpu. Kalau yang jenis kedua yang di tengah siapa? Beban. Nah, yang terakhir adalah jenis tuas yang ketiga, ini untuk penjepit. Ini yang di tengah adalah titik kuasa. Jadi yang perlu kalian hafal adalah kalau jenis pertama tumpunya di tengah, jenis kedua berarti bebannya yang di tengah, kalau jenis ketiga berarti kuasanya yang di tengah. Bagaimana cara menghitung soal-soal untuk pengungkit dan tuas? Nah, sebelum kita menghitung, kalian dulu pahami gambar ini, bahwa yang segitiga biru ini adalah tumpu. Di sini yang dekat dengan gaya atau dengan kita yang memberikan suatu gaya itu namanya lengan kuasa, jadi LK. Gaya dari kita FK, gaya kuasa. Terus panjang lengan yang mendekati beban yang ingin kita angkat atau kita pindahkan itu namanya lengan beban. Bendanya pasti memiliki gaya berat atau gaya beban karena kita memiliki gaya gravitasi. Dirumuskan dengan apa? FB per FK sama dengan LK per LB. Jadi hati-hati di sini, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Kalau kalian nggak suka pakai rumus yang jenis ini, kalian bisa pakai yang ini. Jadi sama aja, kalau ini dikalikan silang, maka FK dikali LK sama dengan FB dikali LB, sama saja. Yang namanya pesawat sederhana pasti memiliki keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya, jika kita belum tahu panjang lengan, kita bisa menggunakan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Jika yang diketahui adalah panjang lengan, kita nggak tahu ini massa bendanya berapa, kita bisa pakai lengan kuasa dibagi lengan beban. Itu pasti seperti ini. Dan yang namanya keuntungan mekanik, hati-hati, besarnya selalu lebih dari 1, karena untung. Minimal 1. Terus ini adalah keterangan dari rumus ini. KM adalah keuntungan mekanik, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Hati-hati jika dia diketahuinya bukan FB, tapi yang diketahui adalah massa box ini misalnya. Maka yang harus kalian cari pertama kali adalah W. Di sini menggunakan W kecil, di mana nilai W akan sama dengan FB. Ingat bahwa W sama dengan M kali G ya, massa kali gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi ini jika di soal tidak diketahui, silahkan dimasukkan 10 meter per second kuadrat. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, sebuah pengungkit digunakan untuk mengangkat batu yang masanya 50 kg. Hati-hati, jika panjang lengan kuasa, berarti di sini LK 150, lengan beban 30 cm, dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan gaya kuasa dan keuntungan mekanik. Nah, pertama, pasti diketahui, ingat ada angka, ada satu hal yang kita tahu.
Massa disimbolkan dengan M. Berapa? 50 kilo. Lengan kuasa adalah LK 150, lengan beban adalah LB, berarti 30 cm. Hati-hati, di sini satuannya harus sama. Nggak masalah mau meter maupun sentimeter. Yang penting dua-duanya harus sama. Terus yang diketahui selanjutnya adalah percepatan gravitasi atau G, yaitu sebesar 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah gaya kuasa dan keuntungan mekanik. Untuk mengetahui gaya kuasa, kita terlebih dahulu pasti mencari namanya gaya beban dulu, karena kan suatu perbandingan ya. Ingat bahwa ini tadi rumusnya saya balik, di sini adalah suatu perbandingan. Kalau ditanya gaya kuasa, berarti kita harus tahu FB, LK, dan LB. Itu harus. Jadi ini hanya boleh diketahui, yang tidak diketahui hanya satu hal doang. Nah, pada contoh soal itu yang tidak diketahui adalah FK. Berarti FB, LK, dan FLB wajib diketahui. Nah, ini tadi kan masanya kita tahu 50. Ingat, kalau dia massa kita harus cari W. W sama dengan M kali G, berarti 50 kali 10 adalah 500 Newton. Kita pakai rumus, kita masukkan FK kali LK sama dengan FB kali LB. Masukkan FK-nya kita nggak tahu karena ditanya. LK-nya berapa? 150. LB-nya berapa? FB-nya 500. Dari mana? Dari ini tadi, M kali G. LB-nya berapa? LB-nya adalah 30. Ini ada di soalnya. Terus sudah kita kali, berarti FK kali 150, 150 FK, 500 kali 30 adalah 15.000. FK berarti 15.000 dibagi 150. Ingat, kalau di sini dikali, jika dibalik akan dibagi. Sudah ketemu FK, berarti kita bisa mencari keuntungan mekanik, ataupun keuntungan mekanik bisa kita cari dari nilai lengannya. Nah, di sini jika kita menggunakan gaya, berarti gaya berat dibagi dengan gaya kuasa. 500 ini tadi M kali G dibagi dengan berapa? 100 dari hitungan kita. Nah, saran, seandainya kalian menghitung menggunakan gaya, cross check lagi dengan menggunakan lengan. Hasil keuntungan mekanik kalian menggunakan rumus dengan menggunakan gaya ataupun menggunakan lengan, hasilnya selalu sama untuk suatu sistem yang sama. Di sini kan sama ya, sistemnya sama, lengannya sama, otomatis keuntungan mekaniknya harus sama menggunakan rumus yang mana, yang pertama ataupun yang kedua, untuk cross check benar atau salah jawaban kalian. Kalau sampai beda, berarti ada yang salah dalam mengerjakan soalnya. Nah, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Sebuah benda diangkat dengan gaya 15 Newton. Berarti di sini FK ya, menggunakan tuas. Jika panjang lengan beban berarti LB 100 cm, panjang lengan kuasa 20 cm. 20 cm berarti di sini adalah LK. Tentukan keuntungan mekanik berarti KM. Berat beban berarti yang ditanya di sini adalah FB. Kalau tadi yang ditanya adalah FK, sekarang yang saya tanya adalah FB dengan rumus dan cara yang sama seperti contoh soal tadi. Untuk soal yang kedua, ada suatu gambar. Nah, di sini apakah yang ditanya? Tentukan keuntungan mekanik dan berat beban. Kalau ada tertulis W, berarti di sini adalah beban. Karena W adalah M kali G. Beban pasti memiliki massa. Yang dekat dengan beban berarti di sini adalah lengan beban. Yang dekat dengan kuasa kita adalah lengan kuasa. Nah, ini adalah gaya yang kita kasih, berarti di sini adalah FK. Yang ditanya adalah FB dan keuntungan mekanik. Ingat di cross check baik menggunakan perbandingan F dan maupun menggunakan perbandingan lengan, nilai keuntungan mekaniknya harus sama. Pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring. Nah, ini adalah contoh atau gambar sederhana dari bidang miring. Karena namanya bidang miring pasti ada yang miring. Panjang bidang miring ini adalah S. Kalau tinggi bidang miring adalah H. Tinggi height, panjang space berarti S. Rumusnya apa? FB per FK sama dengan S per H. Jadi tetap semua
pesawat sederhana pasti menggunakan FB per FK. Ataupun kalian bisa menggunakan dikali silang, FK dikali S sama dengan FB dikali dengan H. Keuntungan mekaniknya tetap sama, FB per FK. Dan hati-hati, untuk bidang miring keuntungan mekaniknya adalah S, panjang bidang dibanding dengan ketinggian bidang, S per H. Di sini FB adalah gaya berat. Ingat, kalau diketahui massa berarti kita menggunakan W sama dengan M kali G. Terus ada FK adalah gaya kuasa. Dan ini untuk mencari gaya berat, hati-hati, masanya harus kilogram. Seandainya masanya masih gram, kalian harus ubah ke kilogram dulu, karena kita mau satuannya Newton. S adalah panjang bidang, H adalah tinggi bidang. Nah, di sini S antara S dan H sama seperti halnya FK dan FB tadi, satuannya harus sama. Kalau meter, dua-duanya harus meter. Kalau senti, dua-duanya harus senti. Seandainya nggak sama, harus disamakan. Dan KM masih keuntungan mekanik. Kita masuk ke contoh soal ya. Sebuah benda bermassa 20 kilo akan didorong pada sebuah bidang miring seperti pada gambar. Jika nilai percepatannya 10, tentukan keuntungan mekanik dan gaya untuk mendorong benda serta usahanya. Kita balik lagi usaha. Nah, di sini adalah gambar dari soal ini, penggambaran yang lebih sederhana dari soal ini. Jadi ada sebuah bidang miring, tingginya 15 dengan panjangnya 15 dengan ketinggian 3 meter, gitu ya. Berarti kita bisa tahu bahwa di sini ada massa 20 kilo, ada gravitasi 10, panjang bidang miring berarti 15 karena di sini panjang bidang miring, tinggi bidang miringnya adalah H, 3 meter. Yang ditanya adalah keuntungan mekanik, gaya kuasa, dan usaha. Di sini usahanya W tapi W besar ya, hati-hati. Seperti materi minggu lalu bahwa W besar sama dengan F kali S. Terus, pertama yang kita cari pasti adalah gaya berat. B kecil M kali G. Jadi saat mempelajari pada bab ini untuk pesawat sederhana, kalian selalu ingat bahwa W sama dengan M kali G. Jika hanya massa doang, kalilah gravitasi dulu. 20 kali 10 menghasilkan angka 200 Newton. Nah, selanjutnya untuk mengetahui yang ditanya tadi apa, yang ditanya adalah FK, kita masukkan rumusnya. FK kali S sama dengan FB kali H. Masukkan angkanya. FK-nya kita nggak tahu, S-nya 15, sama dengan 200. 200 dari mana? Dari ini tadi yang kita hitung. Dikali dengan H. H adalah ketinggian bidang miring. FK kali 15 berarti 15 FK, 200 kali 3 berarti 600. Ingat, kalau di sini perkalian, dibalik ruasnya menjadi pembagian. 600 dibagi 15 adalah 40 Newton. Nah, keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya kita bisa pakai S per H. S-nya berarti 15, ini tadi kan S-nya 15. H-nya adalah 3. Atau boleh pakai FB per FK. Hasilnya harus sama. Jadi selama latihan soal ini, tolong dihitung dengan dua cara ini, baik menggunakan S per H maupun FB per FK untuk keuntungan mekanik. Kalau di tadi tuas berarti kalian menggunakan lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, tadi ditanyakan yang terakhir adalah usaha. Usaha seperti pertemuan sebelumnya, W besar sama dengan F kali S. F-nya di sini yang kita pakai otomatis F dari kuasa kita, bukan F untuk gaya beban ya. Ingat, untuk mencari namanya usaha, F-nya yang kita pakai adalah FK dikali S. S-nya adalah jarak perpindahan bola ini dari titik A sampai titik B. 40 kali 15 menghasilkan angka 600 Joule. Nah, soal yang harus kalian kerjakan adalah soal nomor 3, beras dengan massa 50 kilo. Hati-hati, berarti di sini M harus kalian cari gaya beratnya dulu. FB sama dengan M kali G gitu ya. Akan dinaikkan ke atas truk dengan menggunakan papan sepanjang
4 cm. Hati-hati, panjang papan. Berarti di sini S. Bila tinggi truk, tinggi H 1 meter dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beras dan keuntungan mekanik. Soal selanjutnya, ini nanti kedua soal ini menggunakan rumus bidang miring ya, sesuai dengan contoh soal tadi. Sebuah bidang miring panjangnya 5 meter, berarti di sini S, dipergunakan untuk menaikkan sebuah benda dengan masa 100 kilo. Hati-hati, massa berarti kita bisa tahu W atau FB, gaya beban. Jika gaya kuasanya adalah 200 Newton, percepatan gravitasi 10, tentukan keuntungan mekanik, berarti km, dan tinggi bidang miring, berarti di sini adalah H. Oke, jadi tugasnya adalah silahkan catat materi hari ini dan kerjakan soalnya, kemudian upload di KI3. Terima kasih. Wassalamualaikum.